Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Kita bahas dari ajang Speed Chess Championship, turnamen catur secara daring oleh platform catur nomor 1 chess.com. Hadiahnya peringkat 1 bisa mendapatkan 25.000 US dollar lebih. Nah, kita akan bahas dari babak quarter final. Pertemuan seru nih antara Ian Nepomniachtchi, catur nomor 1 Rusia, melawan Alireza Firouzja. Nah, ini game yang paling favorit saya dari sekian banyak game. Telak banget kemenangan Alireza 19-9. Gak ngelawan berarti ya Nepomniachtchi. Disayurin ya. Nah, kita akan lihat sebrutal apa gamenya. Akurasinya di atas 90%. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Jangan lupa gabung ke RL Chess Academy. Nepo mulai dengan langkah E4 dijawab dengan andalan Alireza Karokan. Jadi buat teman-teman yang suka Karokan nih, coba lihat game-gamenya Alireza, bagus-bagus banget. D4, kemudian D5, variasi advance yang dipilih E5. Bishop F5 keluar ya, kemudian putih H4. Idenya mau G4, terus kalau gajahnya ke sini nanti kena trap. H5, gajah E4, F3. Alireza H6. Putih G4. Alireza nggak tarik ke sini nih, mungkin karena ada ancaman begini ya. Ada ancaman putih E6. Jadi kalau walaupun di sini putih ngasih satu pion, tapi secara posisi nggak enak buat hitam. Karena putih akan lanjutin dengan gajah D3, sementara hitam kesulitan dalam mengembangkan perwira-perwiranya. Jadi jangan pilih gajah H7. Ini tipsnya dari Alireza. Gajah ke petak D7. Kuda C3, nggak langsung E6, tapi counter dulu pion G4 dengan Queen C8. Nah, di sini kan putih harusnya menjaganya dengan gajah C2 jadi lebih menarik ya. Tapi putih di sini F3 sehingga Alireza langsung counter dengan H5. Membuat apa yang dia inginkan. Putih makan pion H5 dan dia balikin lagi gajah di petak F5 nantinya. Benteng makan H5, kuda G ke petak E2, mundur lagi karena tahu ada kuda G3 ya. Kemudian gajah E3, langkah ke-10, kuda ke petak H6. Kuda G3 ditukar kuda F5. Makan lagi. Nah, jadi enak. Kalau tadi gajah 2 saya penasaran nih jawaban Alireza apa ya. Kemudian putih Queen D2, hitam E6. Nepo lanjutkan dengan rokade ke sayap menteri. Alireza kuda ke petak D7, nggak buru-buru C5. Putih H5, Alireza naikkan Queen dulu ke petak C7. Putih kuda ke petak E2, hitam lanjutkan dengan rokade panjang. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, jadi sistem daringnya itu 140 menit nih. Mereka bermain dengan 3 format. Pertama, format 5 menit bonus waktu 1 detik. Atau 5 menit ya. Kemudian yang kedua 3 menit bonus waktu 1 detik atau 3 menit aja. Kemudian yang ketiga adalah format catur peluru 1 menit. Banyak-banyakan poinnya tuh. Nah ternyata telak juga 19-9. Marginnya 10 guys. Kuda G3 dimainkan, bishop ke petak H7, putih bishop D3 ditukar, makan lagi pakai queen, barulah di sini saat yang tepat C5. Kenapa? Karena petak B5-nya tidak bisa dimasuki oleh perwira putih. Kalau tadi kan ada kuda atau gajah. F4 dimainkan, mau F5 dan menopang pion E5, raja geser dulu. Raja B1 dimainin, benteng geser ke petak C8, ancam jalur C. C3 dimainin. Di sini harusnya yang bagus C4, kemudian ada F5, bikin hitam makin kokoh. Tapi juga secara manusiawi pasti kita pilihnya kuda B6 ya, sama kayak Alireza. Tujuannya apa? Mau ke petak C4 lah. Nah, ternyata Nepo lebih lanjutin langkah F5. Kemudian hitam kuda C4, gajah mundur dulu. Pertukaran pion dilakukan, dimakan lagi, dan A5. Yang harus kita tiru nih, menyerangnya lewat sini biar kudanya kuat. Pion makan pion E6, dimakan balik. Kemudian kuda ke petak E2, mau kuda F4. Hitam A4, bodo amat. Kuda F4 dilanjutkan ya. Harusnya di sini di stop dulu biar nggak bahaya. Kuda F4, kemudian dijaga dengan Queen B6 sekaligus ngancem pin. Benteng H ke petak G1, gajah masuk ke petak A3. Ancam. Putih naik benteng ke petak G2, hitam benteng H ke petak F8. Mau makan ini. Dapetin petak B2. Putih
Di sini ada pilihan menarik ya, makan E6 dapat gajah E3, tapi mungkin riskan. Nah, putih di sini lebih pilih kuda G6. Langkah ke-31, hitam naik benteng F7, kayak dibantuin nih biar bisa pindah ke sini ya. Nah, putih melakukan kesalahan kembali dengan raja ke petak A1. Kenapa salah? Gajah B4 dimainin. Kuda ke petak F4 mundur. Nah, coba tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Alireza. Karena dua langkah berikutnya ini sangat krusial. Ada langkah brilian, guys. Bisa nggak kalian bermain taktik di sini? Alireza mainkan langkah konsistennya A3. Walaupun blunder ya, tapi blundernya tetap bikin unggul dia gitu. Harusnya di sini putih makan ya, berani untuk makan. Yang terjadi kalau makan, maka hitam mungkin akan gajah D2. Menurut analisa. Kenapa? Karena kalau misalkan dimakan pakai bishop checkmate, kalau dimakan pakai benteng ini, maka benteng F4. Unggul nih begini katanya. Karena kan ngancem D4, benteng juga terancam. Kalau benteng ke sini dimakan nanti pion jatuh. Nah, tapi putih melakukan kesalahan dengan B3. Langsung turun tuh evolution bar-nya. Coba temukan langkah terbaik hitam, guys. Yap. Kuda ke petak B2. Boom. Dan kemudian ada ancaman queen dan benteng. Kalau dimakan pakai gajah, makan lagi, kuda jatuh. Benteng yang makan kuda. Dimakan lagi, makan pakai raja dong. Temukan langkah briliannya. Sacrifice rule. Remove defender. Putih menyerah karena kudanya jatuh. Gila, presisi banget 92%. Akurasi dari Alireza Firouzja. Siapa lawan yang akan dihadapi berikutnya di babak semifinal? Dia akan melawan Hikaru Nakamura. 19-9 nih ya, latihan namanya ya. Nah, sementara Magnus akan menunggu Denis Lazovic atau Hans Niemann yang akan dihadapi. Siapa prediksi kalian yang akan masuk ke partai final? Saya jagoin Alireza ketemu Magnus Carlsen, guys. Kalian siapa, teman-teman? Nah, kapan Denis Lazovic akan bermain? Schedule-nya akan bermain tanggal 22 ya, jam 1 dini hari tapi. Nanti kita nonton lah. Kalau nggak ngantuk. Apa komentar kalian? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel RL Chess. Gue tunggu kalian gabung ke RL Chess Academy untuk bisa lebih jago lagi main catur. Buat kalian yang susah langganan di YouTube ini gampang kok, tinggal klik langganan terus lewat beberapa aplikasi kok. Lewat ini bisa. Coba cek deh.